Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Kicau kita yang menanyakan bagaimana caranya menyimpan ulat kandang agar awet, tahan lama, dan juga tidak mudah mati. Dan kebetulan sekali saya baru saja membeli ulat kandang ya teman-teman. Ini saya beli dari kios dengan harga 5.000, bisa mendapatkan ulat kandang yang cukup banyak seperti ini. Dan untuk takaran segini biasanya saya habisnya itu sekitar 1 minggu atau lebih, tergantung dari penggunaannya. Dan jika kita membeli ulat kandang terlalu banyak dan kita tidak tahu tentang penyimpanan atau bagaimana cara merawatnya, biasanya ulat kandang akan mati atau mengering. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, karena di video kali ini saya akan berbagi tips penyimpanan ulat kandang yang awet, tahan lama, dan juga tidak mudah mati. Dan tidak usah berlama-lama, berikut ini adalah tipsnya. Untuk penyimpanan ulat kandang, yang pertama di sini kita sediakan tempatnya teman-teman. Usahakan menggunakan tempat seperti loyang seperti ini ataupun yang terbuat dari kayu dengan bentuk persegi. Usahakan tempatnya itu lebar. Jadi tempatnya itu jangan kecil ya teman-teman, agar ulat kandangnya ketika kita taruh di dalam wadahnya itu bisa merata, tidak saling menumpuk atau bergesekan. Karena kalau kita menggunakan tempat yang agak kecil, contohnya seperti ini tempatnya agak kecil ya teman-teman. Jadi ulat kandangnya itu akan menumpuk, saling berkerumun dan juga bergesekan. Itu nanti akan menimbulkan panas sehingga membuat ulat kandang tersebut akan cepat mati. Jadi usahakan untuk tempatnya menggunakan wadah yang agak besar. Bisa menggunakan loyang plastik seperti ini atau membuat sendiri dari kayu itu bisa. Dan usahakan untuk pinggirannya itu agak tinggi ya teman-teman. Jadi paling tidak ulat kandang tidak dapat merangkak naik atau keluar dari tempat atau wadahnya. Jika tempat atau wadahnya sudah tersedia, berikutnya kita siapkan pakan dari ulat kandangnya. Dan untuk pakan sendiri ada 3 jenis yang biasa saya gunakan. Yang pertama di sini kita gunakan katul atau dedak. Katul atau dedak ini biasanya terbuat dari gilingan padi ya teman-teman. Ketika padi diselap atau digiling biasanya akan keluar bekatul seperti ini. Dan ini nanti bisa kita gunakan sebagai pakan ulat kandang. Namun saya kurang tahu, mungkin di tempat teman-teman namanya berbeda ya. Kalau di tempat saya itu namanya katul atau dedak padi. Berikutnya pakan yang kedua yang bisa kita gunakan adalah fur ayam. Itu nanti bisa kita gunakan untuk makanan dari ulat kandangnya. Dan di sini saya menggunakan fur ayam 511 yang banyak dijual di kios-kios pakan burung ataupun pakan ayam. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan jenis yang lain seperti BR1 dan yang lainnya. Untuk fur ayamnya jenis dan mereknya bebas. Berikutnya yang ketiga, kita bisa gunakan ubi atau singkong. Ini bebas, teman-teman bisa gunakan ubi merah seperti ini ataupun singkong atau ketela itu bebas. Dan ini tidak wajib ya teman-teman. Karena yang paling utama itu adalah dedak atau bekatul dan juga fur ayam. Jadi anggap saja untuk ubi atau singkong ini sebagai selingan saja. Nah, berikutnya bagaimanakah cara pemberian pakan dan juga perawatan ulat kandangnya? Oke, jadi yang pertama di sini kita langsung masukkan ulat kandang yang sudah kita beli ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, jika kita menggunakan wadah yang besar seperti ini, maka ulat kandangnya akan menyebar, tidak saling berkerumun atau menumpuk. Sehingga nanti sirkulasi udaranya akan lebih lancar, tidak panas, dan ulat kandangnya juga tidak akan cepat mati. Berikutnya tinggal kita berikan pakan saja. Untuk pakan khusus dedak atau bekatul ini, kita harus saring dulu ya teman-teman. Jadi nantinya kita saring, kita ambil bagian yang paling halus dari dedak atau katulnya. Kenapa harus kita saring? Karena dedak atau bekatul itu masih terdapat sekam padi yang biasanya ukurannya agak besar. Dan jika kita memberikan bekatul atau dedak ini secara langsung tanpa disaring, itu nanti akan membuat ulat kandang menjadi kotor. Karena bisa dilihat di sini, ini adalah bekas saringannya, masih terdapat sekam padi yang ukurannya agak besar. Dan jika tidak kita pisahkan, nantinya akan membuat kotor ulat kandang. Dan ketika kita memberikan kepada burung itu akan susah, karena kita harus membersihkannya dulu. Jadi lebih aman kita saring dulu dedak atau bekatulnya, kita ambil saringan yang paling halus. Kemudian bisa kita gunakan untuk memberi makan ulat kandangnya. Dan untuk takarannya sendiri bebas, silakan disesuaikan sendiri. Dan kalau saya biasanya saya berikan 1 genggam pagi dan juga 1 genggam sore.
Kemudian berikutnya untuk pemberian fur. Untuk fur sendiri juga sama, kita sesuaikan saja. Dan biasanya saya berikan 1 genggam saja karena memang ulat kandangnya tidak banyak. Yang terpenting pakannya ini merata. Dan nanti kita berikan pagi dan juga sore hari. Jadi pemberian pakan ulat kandangnya itu usahakan 2 kali. Karena ulat kandang itu cukup rakus, kita berikan pakan pagi, biasanya sore sudah habis. Kemudian jika teman-teman ingin memberikan selingan berupa ubi atau singkong, maka teman-teman bisa potong-potong tipis dulu untuk ubi atau singkongnya. Tidak usah terlalu banyak. Karena kalau kita memberikan ubi atau singkong terlalu banyak, itu nanti akan membuat ulat kandang menjadi basah, berair, berbau, dan akhirnya akan membuat ulat kandangnya juga mati. Karena ubi atau singkong itu kandungan airnya juga cukup banyak, maka tidak boleh diberikan terlalu banyak, agar ulat kandang tidak menjadi basah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk perawatan dan juga penyimpanan ulat kandang. Jadi yang paling utama berikan wadah yang agak besar agar ulat kandang tidak saling berkerumun atau menumpuk, dan berikan pakan secara rutin dan juga teratur. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan salam kicau.